Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. Wa huwa asdaqul qailina azim tabarrukan bizikrihi wa ta'abbudan bitilawatih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-saumu li wa ana azzi bihi. Al-hadis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kali ini kita masih bisa berkumpul guna melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Semoga amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam, Rasul anu pinunjul, Nabi anu gumati. Beliau adalah orang yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bahagia. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmat sebanyak mungkin. Di mana bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu ampunan. Di bulan suci Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang tak terhitung jumlah nilai pahalanya. Ada berapa? Ada 3. Mana yang 3 itu? Yang pertama adalah pahala sabar. Pahala sabar ini adalah tak terhitung jumlahnya. Siapa orang yang sabar, siapa orang yang tertanam di dalam jiwanya kesabaran, maka ia akan dicintai oleh Allah. Ia akan dicintai oleh segenap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesabaran ini ada dalam dirinya, maka ia juga akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
Innallaha ma'as sabirin. Artinya sesungguhnya Allah ma'as sabirin akan menyertai orang-orang yang sabar. Yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, beliau berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar. Bighairi hisabin, dan tidak ada hitungannya. Jadi jangan ada kata sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasannya sabar itu. Kenapa? Karena Allah akan membalasnya itu tidak ada hitungannya. Dalam artian bahwa pahala sabar itu begitu banyaknya pahala sabar yang Allah akan berikan kepada hambanya. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang sangat menarik, yaitu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah SAW pada satu ketika beliau berkunjung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah itu beliau berbincang-bincang bersama Sayyidina Abu Bakar di teras rumahnya. Dengan begitu asiknya Sayyidina Abu Bakar berbincang-bincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu ada seorang Arab Badui datang menghampiri Abu Bakar dan langsung mencaci maki Abu Bakar. Dan juga bermarah-marah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana sikap Abu Bakar? Abu Bakar diam saja karena di depan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menerus itu siapa? Arab Badui itu mencaci maki, memarahi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Satu kali, dua kali. Oleh Abu Bakar itu cuma diam saja. Abu Bakar cuma tersenyum saja. Tapi kesekian kalinya, ketiga kalinya itu siapa? Arab Badui mencaci maki, memarahi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abu Bakar yang ketiga kalinya, kalau kata kita sudah gak kuat Pak menghadapi orang yang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tiba-tiba memarahi lagi orang Arab Badui tersebut dan mencaci maki orang Arab Badui tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika itu meninggalkan begitu saja. Oleh Abu Bakar, ya Rasulullah tunggu dulu. Oleh Sayyidina Abu Bakar itu ya begitu saja Rasul pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Dikejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ada apa ini? Kemudian setelah kekejar oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW itu pemirsa, kemudian apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan begitu saja? Sedang asik kami ini tadi mengobrol, berbincang-bincang. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, sebetulnya tadi satu kali, dua kali engkau terdiam begitu saja, sabar menghadapi Arab Badui tersebut. Para malaikat Allah berdatangan. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkerumun mengelilingi majlis tersebut dengan kesabaran engkau. Tapi kala yang tiga kalinya engkau marah-marah mencaci maki kepada siapa? Kepada Arab Badui tersebut. Maka para malaikat Allah pergi meninggalkan begitu saja. Dan yang datang adalah setan-setan. Dan yang berkerumun adalah setan-setan. Maka kami meninggalkan engkau dengan kesabaran, maka akan dikasih oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pahala yang tak terhingga, pahala yang sangat banyak itu apa sih? Yang keduanya adalah memaafkan. Apa-apa?
Memaafkan. Nah ini memaafkan ini adalah merupakan akhlak Rasulullah. Kita harus rajin bisa memaafkan, memberi maaf kepada orang lain. Bukan hanya saja kita minta maaf kepada orang lain. Terkadang kita itu pinter meminta maaf kepada orang lain, tapi ada saudara kita yang meminta maaf kepada kita, tidak dimaafkan oleh kita. Itulah yang merupakan akhlak yang jelek. Sebelum saudara kita datang kepada kita, sebelum Idul Fitri tiba, alangkah lebih baiknya kita memaafkan kepada saudara-saudara kita, Pak. Ya Allah, saya sudah memaafkan kepada saudara kita yang punya salah kepadaku, ya Allah. Tetangga kita yang sering menyakiti saya, ya Allah, saya telah memaafkan. Biar mereka tidak minta maaf kepada kita, tapi saya telah memaafkan. Itulah pahala yang sangat besar. Di dalam Al-Quran surah As-Su'ara, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya kurang kompak, lagi puasa nih ya. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, walaupun kita sedang puasa, tapi semangat untuk berbuat kebaikan, itu orang mukmin. Bukan untuk bermalas-malasan, harus semangat. Semangat mengajinya siap? Semangat. Nah harus seperti itu. Lihat di dalam surah As-Su'ara ayat 40, ibu dan bapak. Allah berfirman, Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Artinya faman afa, siapa orang yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan pahalanya oleh kita, tapi Allah yang menanggung pahala bagi orang yang suka memaafkan kepada kesalahan orang lain. Apalagi nih di dalam surah Ali Imran ayat 134, bahwa sifat orang yang bertakwa itu diantaranya wal afina anin nas, dia suka memaafkan kepada kesalahan orang lain. Jangan sekali-kali kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tapi hati masih kotor, masih ada buruk sangka kepada orang lain, masih ada hati benci kepada orang lain. Hilangkan di bulan suci Ramadan, karena bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Hadirin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala yang tak terhingga, pahala yang tak ada hitungannya yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ketiga, bagi orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan. Siapakah yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Kita ini orang yang beriman, disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian asyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana azibihi, saum itu buatku dan akulah yang akan membalasnya. Kata Allah seperti itu. Jangan khawatir puasa kita tidak dapat pahala. Urusan puasa itu pahalanya di hadapan Allah, ibu dan bapak. Siapa yang bisa tahu pahala puasa kita diterima atau tidak? Gak ada yang tahu, hanya Allah semata. Kita hanya mengharapkan ridho Allah puasa itu. Karena kita
melaksanakan perintah dari Allah. Allah telah menyeru, memerintahkan kepada kita bahwa kita berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Karena Allah kita berpuasa ini. Dan orang yang berpuasa sungguh yang pertama dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, ibu dan bapak, orang yang berpuasa itu sungguh disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedang dia itu apa? Sedang menerapkan akhlak-akhlak Allah di dalam jiwanya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi, engkau harus berakhlak seperti akhlak Allah. Apa akhlak Allah itu? Ya di antaranya kita belas kasihan kepada sesama. Ketika kita puasa, tentu ketika puasa kita ini merasakan haus, lapar dan lain sebagainya. Sehingga di dalam hati kita ikut merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, yang belum beruntung. Ada si fakir, ada si miskin yang kelaparan tiap hari. Kita harus perhatikan. Jangan hanya saja kita puasa saja. Medit we, merege hese, cap jahe, buntutan, kasiro. Nah itu Pak. Jadi puasa itu melatih bagaimana kita harus menjadi orang yang dermawan. Betul gak? Nah itu. Jadi didikan dari Allah, bagaimana Allah mempunyai Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Nah di sana ada ya Rahman, ya Rahim. Wahai dat Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rahman Rahimnya Allah harus ada pada hati kita. Kita harus maha belas, maha asih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada tetangga yang kelaparan, yang masih dalam kekurangan, tolong oleh kita. Maka kata Nabi, tidak termasuk orang yang beriman, kata Nabi. Bagaimana jika seseorang itu masih ada saudaranya muslim yang kelaparan? Kata Nabi itu. Jadi maksudnya apa sih? Dengan didikan puasa inilah, jadi harus bisa memperhatikan situasi dan kondisi saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Bukan berarti kelaparan masalah apa? Masalah makan dan minum. Tapi barangkali makna yang lebih dalamnya itu ibu dan bapak. Bagaimana ya lihat barangkali ada saudara kita, tetangga kita yang masih berkekurangan. Tidak bisa menyekolahkan anaknya. Itu juga mungkin kekurangan. Bukan berarti dalam artian apa? Tidak berkekurangan, tidak minum, tidak makan. Tapi masih membutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 lihat. La'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa itu untuk meningkatkan grade kita, untuk meningkatkan level kita kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Wabil khusus tadi tanamkan dalam jiwa kita rasa sabar. Yang kedua adalah pemaaf, memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, senantiasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan di bulan suci Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, hadanallah wa iyyakum minal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.